Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Apriansa, NIM 2120220046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum bisnis bab 3, yaitu akuisisi. Akuisisi dibagi menjadi 5, yaitu A. Pengantar akuisisi, B. Manfaat akuisisi, C. Motif melakukan akuisisi, D. Keunggulan dan kelemahan aktivitas akuisisi, dan E. Tipe-tipe akuisisi. A. Pengertian akuisisi. Akuisisi berasal dari kata acquisitio Latin dan acquisition Inggris. Secara harfiah, akuisisi mempunyai makna membeli atau mendapatkan sesuatu atau objek untuk ditambahkan pada sesuatu atau objek yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam terminologi bisnis, akuisisi dapat diartikan sebagai pengambil ahlian kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dan dalam peristiwa baik perusahaan pengambil ahli atau pengambil ahli tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Pada Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambil ahlian perseroan terbatas mendefinisikan akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil ahli baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dalam PSAK nomor 22 mendefinisikan akuisisi sebagai suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan perpindahan kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut. Biasanya perusahaan pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan terakuisisi. Kendali perusahaan yang dimaksud dalam pengendalian adalah kekuatan untuk 1. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan. 2. Mengangkat dan memberhentikan manajemen. 3. Mendapat hak suara mayoritas dalam rapat redaksi. Pengendalian ini yang memberikan manfaat kepada perusahaan pengakuisisi. Akuisisi berbeda dengan merger karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah menjadi pengalihan oleh pihak pengakuisisi. Beralihnya kendali berarti pengakuisisi memiliki mayoritas saham-saham berhak suara atau voting stock yang biasanya ditunjukkan atas kepemilikan lebih dari 50% saham berhak suara tersebut. Dimungkinkan bahwa walaupun memiliki saham kurang dari jumlah itu, pengakuisisi juga bisa dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas jika anggaran dasar perusahaan yang diakuisisi menyebutkan hal yang demikian. Namun bisa juga pemilik dari 51% tidak tahu, belum ditanyakan sebagai pemilik suara mayoritas jika dalam anggaran dasar perusahaan menyebutkan lain. Akuisisi memunculkan hubungan antara perusahaan induk pengakuisisi dan perusahaan anak terakuisisi, dan selanjutnya kedua memiliki hubungan afiliasi. Akuisisi telah menjadi topik populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada awalnya peristiwa akuisisi hanya terbatas pada kalangan komunitas pelaku bisnis, namun sekarang masyarakat mulai familiar dengan akuisisi. Perubahan yang signifikan dalam akuisisi dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi, deregulasi, kemajuan komputer, dan fragmentasi pasar menciptakan persaingan yang sangat ketat. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Perusahaan bisa memperluas usahanya dengan menambah kapasitas produksi, membangun perusahaan baru, atau dengan membeli perusahaan lain. Pada dasarnya, penggabungan usaha merupakan bentuk penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam rangka mendapatkan pengendalian atas aktiva maupun operasional. Menurut data statistik Bursa Efek Jakarta, berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia antara tahun 1995 sampai
1997 sebelum terjadinya krisis moneter pada Juli 1997. Jumlah perusahaan yang go public tercatat kurang lebih sebanyak 259 perusahaan. Sebanyak 57 perusahaan yang melakukan penggabungan usaha. Bentuk penggabungan usaha yang sering dilakukan dalam 2 dekade terakhir ini adalah akuisisi, di mana strategi ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih bersifat ekonomis dan jangka panjang. Berdasarkan laporan yang diterbitkan KPMG, Clientele Pitt-Marwick Gordillo International, yaitu salah satu perusahaan jasa profesional terbesar di dunia dan juga merupakan salah satu The Big Four auditors, nilai transaksi merger dan akuisisi pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 3,79 triliun US dollar. Pada semester kedua tahun 2007 mencatatkan rekor baru, di mana secara global transaksi merger mencapai 1,65 triliun US dollar atau meningkat 90% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan masih tingginya aktivitas akuisisi di kalangan pelaku usaha. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan finansialnya. Pasca akuisisi, kondisi dan posisi keuangan perusahaan mengalami perubahan, dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi. Untuk menilai bagaimana keberhasilan akuisisi yang dilakukan, kita dapat melihat dari kinerja perusahaan yang melakukan akuisisi. Dasar logika dari pengukuran berdasar akuntansi adalah bahwa jika skala bertambah besar ditambah dengan sinergi dihasilkan dari gabungan aktivitas-aktivitas yang simultan, maka laba perusahaan juga semakin meningkat, sehingga kinerja perusahaan pada akuisisi seharusnya semakin membaik dibandingkan dengan akuisisi sebelumnya. Akuisisi merupakan salah satu bentuk pengambil ahlian. Akuisisi dapat dibedakan menjadi akuisisi saham, akuisisi aset. Akuisisi saham merupakan pengambil ahlian atau pembelian saham suatu perusahaan dengan menggunakan kas, saham atau sekuritas lain. Akuisisi saham biasanya melalui tahap penawaran tender offer oleh perusahaan penawar bidder firm kepada para pemegang saham target. Akuisisi ini tidak membutuhkan persetujuan pihak manajemen dan dapat dilakukan meskipun pihak manajemen tidak menyetujui pembelian saham perusahaan. Oleh karena itu, akuisisi ini disebut bentuk pengambil ahlian yang tidak bersahabat, hostile takeover. Adapun akuisisi aset dilakukan dengan cara membekukan sebagian aset perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi. Akuisisi jenis ini membutuhkan suara pemegang saham perusahaan target untuk menyetujui pengambil ahlian perusahaan tersebut. B. Manfaat akuisisi. Akuisisi mempunyai manfaat bagi perusahaan antara lain: 1. Komplementaris. Penggabungan dua perusahaan sejenis atau lebih secara horizontal dapat menimbulkan sinergi dalam berbagai bentuk, misalnya perluasan produk, transfer teknologi, sumber daya manusia yang tangguh, dan sebagainya. Yang kedua, pooling kekuatan. Perusahaan-perusahaan yang terlampau kecil untuk mempunyai fungsi penting untuk perusahaannya. Misalnya research and development yang akan lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan lain yang memiliki fungsi tersebut. 3. Mengurangi persaingan. Penggabungan usaha di antaranya perusahaan sejenis akan mengakibatkan adanya pemusatan pengendalian sehingga dapat mengurangi pesaing. 4. Menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Bagi perusahaan yang kesulitan likuiditas dan terdesak oleh kreditur, keputusan akuisisi dengan perusahaan yang kuat akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. C. Motif melakukan akuisisi. Pada prinsipnya terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan akuisisi, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai
perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain, motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi atau manajemen perusahaan. 1. Motif ekonomi. Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai value creation bagi perusahaan dan pemegang saham. Akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Motif strategis juga termasuk motif ekonomi. Ketika aktivitas akuisisi dilakukan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar memberikan keunggulan kompetitif dalam industri. Yang kedua, motif sinergi. Salah satu motivasi atau ulasan utama perusahaan melakukan akuisisi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa, sehingga penggabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. Pengaruh sinergi bisa timbul dari beberapa sumber. 1. Penghematan operasi yang dihasilkan dari skala ekonomis dan dalam manajemen, pemasaran, produksi atau distribusi. Kedua, penghematan keuangan yang meliputi biaya transaksi lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh para analisis sekuritas. Dan 3. Peningkatan penguasaan pasar akibat berkurangnya persaingan. 3. Motif diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi, jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetensi inti, core competence. Di samping memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa kerugian, yaitu adanya subsidi silang. Keempat, motif non-ekonomi. Aktivitas akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi, seperti prestis dan ambisi. Motif non-ekonomi bisa berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. D. Keunggulan dan kelemahan aktivitas akuisisi. Alasan mengapa perusahaan melakukan akuisisi adalah keuntungan yang diperoleh. Meskipun asumsi ini tidak semuanya terbukti. Secara spesifik, keunggulan akuisisi antara lain: 1. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm. Kedua, perusahaan yang mengakuisisi dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang diakuisisi dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil ahlian perusahaan yang tidak bersahabat. Keempat, akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham, seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Di samping memiliki keunggulan, akuisisi juga mempunyai kelemahan diantaranya, yaitu 1. Jika para pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap pengambil ahlian cukup banyak, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3
67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Yang kedua, bila perusahaan pengakuisisi mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi merger. Ketiga, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Tipe-tipe akuisisi. Akuisisi secara umum menjadi 5 tipe, yaitu akuisisi horizontal, vertikal, konglomerat, eksistensi pasar, dan eksistensi produk. 1. Akuisisi horizontal adalah akuisisi antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi akuisisi, perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. Akuisisi vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan proses produksi atau operasi. Akuisisi tipe ini dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hilir memasuki industri hilir menjadi industri hulu. Yang ketiga, akuisisi konglomerat adalah akuisisi perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait atau bisnisnya tidak berhubungan, tetapi tidak termasuk dalam kategori akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal. Keempat, akuisisi eksistensi pasar adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan akuisisi ini terutama untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan. Yang kelima, akuisisi eksistensi produk adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.